Energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Energi surya menjadi salah satu pembangkit daya selain air, uap, angin, biogas, batu bara, dan minyak bumi. Teknik pemanfaatan energi surya mulai muncul pada tahun 1839, ditemukan oleh A.C. Becquerel yang menggunakan kristal silikon untuk mengkonversi radiasi matahari. Namun, sampai pada tahun 1955, metode itu belum banyak dikembangkan. Selama kurun waktu lebih dari 1 abad, sumber energi yang digunakan adalah minyak bumi dan batu bara. Indonesia adalah negara kepulauan terdiri atas gugusan pulau-pulau besar dan kecil. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini menjadikan Indonesia terletak di antara lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia termasuk dalam cincin api Pasifik yang tidak lain gugusan gunung berapi di dunia. Hal yang kemudian menjadi penyebab kenapa Indonesia seringkali terjadi gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik. Salah satu penyebab terjadinya gempa adalah pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng ini menghasilkan tekanan yang berujung pada terjadinya gempa. Besar kecilnya gempa tergantung pada besar tekanan yang terjadi karena pergerakan lempeng ini. Hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara yang rawan akan bencana. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 30 September 2009 yang lalu, terjadi gempa lepas pantai Sumatera Barat dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Gempa ini membuat sebagian aliran listrik di Sumatera, khususnya Kota Padang, terputus. Berdasarkan fenomena ini, maka salah satu solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan energi matahari menggunakan solar cell. Energi listrik sangatlah penting terutama di daerah terdampak bencana, khususnya untuk keperluan medis dan informasi. Agar wilayah terdampak bencana tetap teraliri energi listrik, maka pemanfaatan solar cell sangatlah penting untuk menunjang proses pemulihan pasca bencana. Salah satu solusinya dengan menggunakan pembangkit listrik portable bertenaga surya yang sangat mudah digunakan serta tidak memerlukan biaya tambahan dalam pemakaiannya. Lalu, bagaimana menciptakan alat seperti itu, serta memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik di saat darurat terutama di daerah terdampak bencana, dengan menciptakan alat yang aman, nyaman, dan praktis serta tanpa biaya tambahan dalam pemakaiannya. Bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana energi surya dapat diubah menjadi energi listrik? Sinar matahari sebagai energi utama yang dapat menghasilkan listrik yang sangat berlimpah. Jika dihitung, energinya sekitar 89 petawatt. Selain energi melimpah, teknologi ini juga bebas polusi karena tidak memerlukan bahan bakar minyak dan proses pengoperasiannya tidak membutuhkan penanganan yang terlalu rumit. Sinar matahari ditangkap oleh permukaan panel surya yang akan melaksanakan proses fotovoltaik yang membangkitkan aliran elektron dan hole. Panel surya sendiri adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Luaran dari panel surya adalah arus DC. Pada saat panel surya menerima energi matahari, output dari panel surya tidak konstan, sesuai dengan intensitas cahaya matahari yang diterima cahaya panel surya. Untuk itu, setelah cahaya matahari menimpa permukaan panel surya dan mengubah menjadi arus listrik, diperlukan solar charge controller. Solar charge controller berfungsi mengatur tegangan dan arus dari panel surya ke baterai. Apabila baterai sudah penuh, maka listrik dari panel surya tidak akan dialirkan ke baterai dan sebaliknya. Dan dari baterai ke beban, apabila listrik dalam baterai tinggal 20-30%, maka listrik ke beban otomatis dimatikan. Luaran dari solar charge controller tadi masih dalam bentuk arus DC. Untuk mengubah arus DC menjadi arus AC memerlukan inverter. Inverter mengkonversi arus DC 12 atau 24 volt dari sumber arus backup seperti baterai, panel surya atau solar cell menjadi AC 220 volt setara PLN. Setelah mengubah arus DC menjadi AC, maka diperlukan media penyimpanan energi. Aki atau baterai merupakan salah satu komponen penting untuk sistem energi surya. Walaupun tidak semua sistem energi surya mengharuskan menggunakan aki, namun aki dapat membantu memberikan dukungan penyediaan energi listrik hingga 24 jam per harinya. Lalu,
Apa yang membedakan alat ini dengan sistem pembangkit tenaga surya lainnya? Dalam koper energi darurat ini menggunakan solar tracker berbasis Arduino. Box control solar tracker berfungsi menggerakkan panel surya, sehingga panel surya lebih efisien dalam menangkap sinar matahari, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Lalu, bagaimana solar tracker ini bekerja? Solar tracker bekerja dengan menggunakan sistem kontrol Arduino yang langsung mengontrol gerak motor yang dipasangkan dengan panel surya, sehingga motor bergerak sesuai dengan arah datangnya matahari secara real time. Bagaimana proses pembuatan alat ini? Pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan dan perancangan alat itu sendiri. Setelah merencanakan dan merancang alat, masuk ke dalam tahap desain alat. Dalam proses desain alat ini menggunakan software inventor. Setelah itu, memilih bahan dan alat penunjang. Apa saja alat yang akan digunakan dan alat penunjang apa yang digunakan dalam proses pembuatan alat ini. Setelah menentukan bahan dan alat penunjang yang diperlukan, maka masuk pada tahap pembuatan perakitan alat. Pertama adalah merakit bodi atau badan alat. Lalu, membuat tiang untuk panel surya. Pada tiang, dipasang motor untuk menggerakkan panel surya yang nantinya akan dihubungkan pada box control. Lalu merakit alat, memasang solar charge controller, inverter, dan baterai pada badan alat. Untuk box control terdapat ruang sendiri pada badan alat, lalu memasang kotak kontak pada alat sebagai luaran arus listrik. Setelah terpasang, lalu masuk pada connecting komponen, agar komponen saling bekerja satu sama lain. Connecting sesuai dengan konsep kerja alat. Setelah connecting komponen, lalu tiang dan panel surya dipasangkan pada badan alat. Jika alat dalam keadaan tidak digunakan, maka tiang dilipat ke dalam, sedangkan saat alat digunakan, tiang ditegakkan. Maka, produk Karsa Cipta masuk pada tahap pengujian. Jika produk tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka masuk pada tahap evaluasi dan akan dikembangkan kembali, sehingga produk dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan pada tujuan dan manfaat produk ini diciptakan.